Baik, selamat pagi, dokter. Di sini kami dari kelompok SGDA 2 akan membawakan studi proyek kami yang berjudul City Imaging pada cedera kepala dan leher. Adapun outline daripada studi proyek kami pada kali ini diantaranya yang pertama ada pendahuluan, dan ada kajian pustaka dan juga penutup. Dan di sini saya akan lanjutkan ke bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Kejadian cedera leher memiliki prevalensi yang cukup tinggi, yaitu pada angka 11,9% di Indonesia dan di Bali sebesar 10,7% pada tahun 2018. Nah, manfaat imaging untuk menegakkan diagnosis dan menentukan penanganan selanjutnya pada trauma kepala dan leher, terutama di sini adalah CT imaging. CT imaging menjadi salah satu pilihan utama karena ketersediaan, kecepatan, serta sensitivitas dan spesifisitas yang baik daripada CT imaging. Dan selanjutnya dikenalkan sih. Saya Gatot Prawati dengan 3 digit PIN terakhir 029. Adapun rumusan masalah pada penulisan kami itu bagaimana anatomi kepala dan leher, apa saja cedera yang dapat terjadi pada kepala dan leher, bagaimana modalitas dan gambaran radiologi pada cedera kepala dan leher, dengan tujuan untuk mengetahui anatomi kepala dan leher, untuk mengetahui cedera yang dapat terjadi pada kepala dan leher, untuk mengetahui modalitas dan gambaran radiologi dan cedera kepala dan leher. Manfaat penulisan mampu menjelaskan anatomi kepala dan leher, mampu menjelaskan cedera yang dapat terjadi pada kepala dan leher, dan mampu menjelaskan modalitas dan gambaran radiologi pada cedera kepala dan leher. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi, saya Dia Cahaya Prabendari dengan 3 digit NIM terakhir 061. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi head and neck. Jadi untuk anatomi head and neck itu pada daerah kepala dan leher itu terdapat 6 pasang tulang yang bertugas untuk menyusun kerangka wajah yang terdiri dari rahang atas, palatina, sigomatik, nasal, lakrimal, dan juga kongka nasal inferior. Yang dimana di sini terdiri dari 2 tulang yang tidak berpasangan, yaitu vomer dan juga mandibula. Lalu terdapat juga 4 pasang tulang vertikal dan juga horizontal yang dimana masing-masing memberikan perlindungan untuk daerah orbital, gigi, dan juga rongga hidung. Untuk tulang vertikal sendiri bertugas untuk menopang area medial maksilari, lateral maksilari, posterior maksilari, dan juga posterior vertikal mandibular. Sedangkan untuk tulang-tulang bagian horizontal itu bertugas untuk menopang area upper transverse maxillary, lower transverse maxillary, upper transverse mandibular, dan juga lower transverse mandibular. Baik, bisa lanjutkan. Jadi untuk pada bagian wajah medial maxillary itu dimulai dari sutura nasofrontal, lalu akan meluas secara inferior margin lateral yang dimulai dari aperture piriform menuju ke maxillary alveolar dan juga akan memproyeksikannya ke daerah posterior termasuk ke bagian dinding medial dari orbital dan juga dinding medial dari sinus maxillary. Lalu untuk bagian lateral maksilarinya dimulai dari sutura sigomatik kofrontal, lalu akan memanjang secara inferior menuju ke daerah pinggir dari lateral orbital, lalu akan menuju ke bagian dari tulang sigomatik dan juga akan menyeberangi sutura sigomatiko-maksilari hingga ke akhir dari bagian maksilari alveolar. Lalu terdapat juga bagian posterior maksilari yang di sana terdapat pterygoid plates yang menghubungkan antara tulang sphenoid dan juga maksila. Lalu yang terakhir terdapat bagian posterior vertikal mandibular yang dimana di sini terdapat mandibular angle, ramus dan juga condyle. Baik, bisa lanjutkan. Lalu terdapat juga pada upper transverse maxillary. Untuk ini, bagian ini bertugas untuk menopang bagian sutura nasofrontal dan juga akan memanjang menuju ke inferior orbital dan juga akan menyeberangi area tulang sigomatik dan akan menuju ke bagian akhir dari sutura sigomatiko
temporal. Lalu yang kedua terdapat bagian lower transverse maxillary yang nanti dia akan berjalan secara horizontal dari bagian maxillary alveolar dan juga akan memanjang menuju ke area posterior serta ke heart palate. Lalu yang ketiga terdapat bagian upper transfer mandibular yang dimana dia akan menopang bagian ramus mandibular menuju ke batas posterior dan juga mandible. Lalu yang terakhir terdapat bagian lower transfer mandibular yang dimana dia akan menopang bagian inferior dari mandible. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Asisia Kristi dengan 3 digit NIM terakhir 238. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Lefort fracture, di mana fraktur Lefort ini adalah patah tulang wajah kompleks yang disebabkan oleh dampak kekuatan tinggi pada struktur midface. Fraktur ini pertama kali dijelaskan pada awal abad ke-20 oleh Perancis ahli bedah René Lefort. Adapun tipe fraktur Lefort ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Lefort fracture tipe 1 yang biasa disebut dengan patah tulang Guerin atau langit-langit mengambang, di mana garis fraktur ini horizontal memisahkan bagian bawah dari maksila, lempeng horizontal dari tulang palatum, dan sepertiga inferior dari sphenoid pterygoid processus dari 2/3 superior dari wajah. Seluruh arkus dental maksila dapat bergerak atau teriris. Kemudian ada Lefort fraktur tipe 2 atau yang biasa disebut dengan fraktur piramida, di mana fraktur ini dimulai dari inferior ke sutura nasofrontal dan memanjang melewati tulang nasal dan sepanjang maksila menuju ke sutura sigomatiko maxillary, termasuk seperti inferomedial dari orbita. Fraktur tersebut kemudian berlanjut sepanjang sutura sigomatiko maxillary melalui lempeng pterygoid. Kemudian yang ketiga adalah Lefort fraktur tipe 3 atau biasa disebut dengan disosiasi kraniofacial, di mana garis fraktur ini berjalan dari region nasofrontal sepanjang orbita medial melalui viscera orbital superior dan inferior, dinding lateral orbita melalui sutura frontosigomatik. Garis fraktur kemudian memanjang melalui sutura sigomatik temporal dan ke inferior melalui sutura sphenoid dan pterygomaxillary. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Edwita Revayanti dengan digit NIM terakhir 124. Jadi di sini ada narso orbitoetmoid fraktur atau tersingkat sebagai NOE, di mana fraktur naso orbitoetmoid itu dapat mengubah proyeksi dan bentuk dari hidung, kontur palpebra, kontur orbital, bentuk mata, dan dapat menyebabkan gangguan fungsional yang parah. Fraktur NOE ini dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi Markowitz dan Manson, di mana tipe 1 itu melibatkan satu fragmen fraktur yang terhubung ke intak medial kantal tendon, dan tipe 2 melibatkan intak medial kantal tendon yang melekat pada satu fragmen tulang, dan tipe 3 itu melibatkan avulsi medial kantal tendon dari dinding orbital medial anterior setinggi fossa lacrimal. Dan diagnosis dan grading dari fraktur NOE ini dapat ditegakkan melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti komputomografi ataupun CT. Nah, di mana di sini pada gambar yang kiri itu disebut sebagai terdapat adanya subtle fracture, dan sebelah kanan itu terdapat strong frontal grade 3 injury. Yang di mana juga sebelah kanan ini dapat dikatakan adanya frontal maxillary process dan nasal bone fracture. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putu Nadia Ramayanti dengan 3 NIM terakhir 006. Jadi selanjutnya yaitu sigomatico maxillary complex fracture, di mana fraktur ini memisahkan tulang sigomatik dari midface dengan melibatkan penopang lateral maxillary dan upper transverse maxillary. Biasanya terjadi akibat pukulan langsung. Kemudian fraktur sigomatico complex maxillary complex ini akan mengganggu sigomatico frontal, sigomatiko maxillary, sigomatiko temporal, sigomatiko sphenoid sutura. Fraktur ini juga secara tepat diklasifikasikan dalam fraktur tetrapoda. Kemudian untuk sistem klasifikasi Zing yang mengklasifikasikan ZMC fraktur ini ada tipe A, tipe B, dan tipe C, di mana tipe A, fraktur zigomatiko incomplete, dibagi kembali menjadi tipe A1, tipe A2, dan juga tipe A3. Sedangkan untuk tipe B itu fraktur sigomatik yang monofragmen lengkap, biasanya disebut fraktur tetrapoda. Kemudian tipe C yaitu fraktur zigomatik multifragmen. Mungkin sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan, nama saya Panji Palaguna. Di sini saya akan menjelaskan single facial fracture, di mana trauma kraniofasial dapat melibatkan pola fraktur khas yang melibatkan beberapa tulang atau cedera yang lebih kompleks. Fraktur sinus frontal lebih sering terjadi daripada fraktur tulang frontal tunggal lainnya karena penurunan ketebalan tulang frontal di atas sinus. Fraktur yang melibatkan aspek medial sinus frontal mungkin akan meluas ke saluran nasolacrimal dan menyebabkan mukosil. Pada single fracture ini, fraktur tulang hidung sangat umum terjadi karena lokasi superficial dan dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang anatomis. Di antaranya ada fraktur tipe 1 yang melibatkan septum hidung dan terletak di bawah bidang yang memanjang dari ujung kaudal hidung ke tulang belakang hidung anterior. Selanjutnya, fraktur tipe 2 yang melibatkan septum hidung dan tulang belakang hidung bagian anterior. Selanjutnya ada fraktur tipe 3 yang melibatkan tulang hidung, orbital, dan terkadang septum hidung serta struktur intrakranial. Next. Baik, selanjutnya pada single facial fracture ada fraktur lengkung psikomatik, yaitu fraktur yang terisolasi biasanya dihilangkan dan fragmen yang tertekan dapat meluas ke infratemporal fossa yang dapat menyebabkan trismus. Fraktur proses alveolar adalah jenis fraktur rahang yang paling umum dan melibatkan penopang rahang atas. Fraktur alveolar ini dapat menyebabkan maloklusi gigi, intrusi, ekstrusi gigi, serta cedera avulsi pada akar gigi. Mungkin sekian dari saya, dapat lanjutkan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Lokas Barataya dengan 3 digit NIM terakhir 286. Di sini saya akan memberikan pembahasan mengenai orbital wall fracture atau fraktur dinding orbital. Secara anatomis, dinding orbital tersusun atas medial maxillary, lateral maxillary, dan upper transverse buttress bersama dengan cranial fossa. Fraktur yang sering terjadi pada dinding orbital yaitu terdiri atas fraktur dinding orbital inferior, fraktur dinding orbital medial, dan fraktur dinding orbital superior. Fraktur dinding orbital inferior merupakan seringkali hasil dari fraktur blowout, yang selanjutnya pada perkembangannya dapat menyebabkan hernia pada jaringan lemak, maksud menyebabkan defek dari fraktur dan juga penjepitan otot yaitu inferior rectus muscle. Selanjutnya, fraktur dinding orbital medial seringkali terjadi pada kasus pediatri bersamaan dengan fraktur trapdoor. Fraktur trapdoor sendiri merupakan salah satu jenis dari fraktur dinding orbital inferior yang disebabkan karena pada kasus pediatri terdapat elastisitas tulang yang dapat menyebabkan terjadinya recoil. Selanjutnya yaitu fraktur dinding orbital superior. Pada anak-anak, fraktur dinding orbital superior diakibatkan dari adanya trauma sekunder dari trauma benda tumpul. Sementara pada kasus dewasa, fraktur dinding orbital superior terjadi akibat adanya trauma energi tinggi pada wajah yang dapat diasosiasikan dengan trauma okular dan juga trauma intrakranial lainnya. Fraktur dinding orbital superior pada perkembangannya juga dapat menyebabkan terjadinya penjepitan otot, yaitu otot superior rectus dan oblique muscle. Untuk komplikasi dari fraktur dinding orbital dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada komplikasi akut dan juga komplikasi kronis. Untuk komplikasi akut dari fraktur dinding orbital itu adalah enophthalmos sebagai akibat dari peningkatan tekanan orbital yang seringkali terjadi pada fraktur dinding orbital inferior dan juga fraktur dinding orbital medial. Sementara untuk komplikasi kronis dari fraktur dinding orbital yaitu adalah pertumbuhan fraktur di mana akibat adanya pulsasi dari cerebrospinal fluid dan juga perkembangan fraktur menyebabkan hernia pada selaput meninges dan hingga ke parenkim otak yang meningkatkan defek dari fraktur. Next.
Untuk menunjang diagnosis dari fraktur dinding orbital, seringkali dilakukan tes CT scan, di mana CT scan sendiri dalam mendiagnosis fraktur dinding orbital memiliki sensitivitas 56 hingga 76% dan spesifisitas 85 hingga 100%. Sebagai salah satu contoh, pada gambar tersebut merupakan fraktur displace pada bagian inferior kanan dan dinding orbital medial. Juga nampak terdapat adanya herniasi dari lemak ekstrakonal. Sekian, bisa dilanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya adalah Desara Vanessa dengan 3 digit NIM terakhir 043. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fraktur mandibula. Fraktur mandibula merupakan salah satu fraktur pada daerah wajah yang paling sering terjadi. Ini biasanya disebabkan karena trauma pada bagian wajah dan juga atau keadaan patologis seperti osteomielitis, tumor ganas, kista, dan juga penyakit tulang sistemik. Kemudian fraktur mandibula ini dapat diklasifikasi menjadi 4, yaitu fraktur jenis median, fraktur jenis paramedian, fraktur jenis sudut, dan fraktur jenis kondilar. Nah, sebagian besar fraktur jenis kondilar ini merupakan fraktur yang paling sering terjadi di fraktur mandibula, kemudian diikuti oleh fraktur jenis median. Jenis fraktur median ini secara signifikan terkait dengan fraktur jenis kondilar. Hal ini disebabkan karena adanya trauma wajah di wilayah median, yang dimana ini menyebabkan fraktur secara tidak langsung di bagian kondilar. Nah, tadi kan fraktur jenis kondilar itu merupakan salah satu fraktur yang paling sering terjadi di bagian mandibula, fraktur yang paling umum. Jadi dilakukan penelitian di mana fraktur kondil ini terdeteksi pada 64,8% pada semua pasien dengan fraktur mandibula yang menggunakan MDCT atau Multi Detector Computed Tomography. Kemudian pada penelitian lain dilakukan dengan pemeriksaan radiografi, namun hasilnya cenderung lebih rendah, yaitu sebesar 48% pada semua pasien dengan fraktur mandibula. Jadi, untuk fraktur mandibula ini lebih sering menggunakan MDCT karena tingkat sensitivitas MDCT yang sangat baik. Baik, sekian, boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fiasdafa Kaidar Alam dengan 3 digit NIM terakhir 219. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi yaitu fraktur maksila. Fraktur maksila itu sendiri sebagai bagian dari trauma maksilofasial cukup sering ditemukan, walaupun lebih jarang dibandingkan dengan fraktur mandibular. Kecelakaan kendaraan bermotor merupakan penyebab tersering fraktur maksila maupun fraktur wajah yang lainnya. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh René Lefort, terdapat 3 pola fraktur maksila, yaitu Lefort 1, 2, dan 3. Selain fraktur Lefort, terdapat pula fraktur alveolar dan vertikal atau sagittal maupun parasagittal. Pada kecurigaan fraktur maksila yang didapat secara klinis, pemeriksaan radiologi dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis. Pemeriksaan radiologi dapat berupa foto polos, namun CT scan merupakan pilihan untuk pemeriksaan diagnostik. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Putra Herawan dengan 3 digit terakhir 027. Di sini saya akan melanjutkan ke penetrating neck injury, yaitu trauma yang merupakan relatif tidak umum terjadi. Walaupun demikian, kasus ini memiliki potensi morbilitas dan juga mortalitas yang cukup tinggi. Untuk penetrating neck injury ini menggambarkan trauma pada leher yang menembus daripada otot platisma. Untuk mekanisme cedera yang paling umum terjadi di seluruh dunia adalah akibat dari luka tusuk akibat serangan kekerasan dan juga kecelakaan. Kemudian untuk pasien penetrating neck injury ini dapat mengalami dekompensasi dengan cepat sehingga harus segera dibawa ke pusat trauma terdekat. Untuk pelaksanaan evaluasi dan juga penilaian awal bisa melibatkan resusitasi sesuai dengan prinsip dari Advanced Trauma Life Support atau ATLS. Untuk algoritmanya sendiri bisa dilihat dari bagian di samping, di mana apabila dicurigai adanya penetrating neck injury bisa dilihat terlebih dahulu apakah hemodinamiknya stabil atau tidak. Apabila
tidak bisa dilakukan dengan pressure thumb knot atau hemorrhage and secure airway. Kemudian penata laksanaan selanjutnya yaitu surgical atau eksplorasi atau repair. Kemudian untuk apabila presence hemorrhagicnya terlihat normal dan stabil, bisa dilanjutkan dengan melakukan multi-detector CT angiografi atau MDCT. Dan apabila MDCT-nya negatif, bisa lakukan pelaksanaan observasi pasien dan juga disarankan untuk melakukan kontras esofagografi. Dan untuk inspeksi awal dari cedera leher ini disarankan untuk menentukan apakah otot platismanya tertembus atau tidak, karena pada apabila otot platismanya masih utuh, berdasarkan definisi luka dan juga teori yang ada, itu cenderung ke dalam cedera, luka atau cedera yang dangkal. Namun apabila tertembus, maka itu merupakan penetrasi neck injury. Dan untuk esophagoskopi merupakan memiliki sensitivitas yang mendekati 100%. Evaluasi rutin dari semua pasien yang stabil dengan MDCTA disarankan terlepas dari zona cedera yang dialami. Penilaian lebih lanjut dengan angiografi, bronkoskopi, esofagoskopi, kontras atau menelan fleksibel, atau bisa juga dengan eksplorasi bedah dapat dipandu oleh temuan dari hasil MDCTA. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan, saya Niputu Chandra Bahasanasari dengan NIM 3 digit terakhir 069. Jadi saya akan membacakan simpulan dari student project kami, di mana cedera kepala dan leher merupakan kejadian gawat darurat dengan prevalensi yang cukup tinggi, di mana imaging diperlukan untuk membantu menegakkan diagnosis dan menentukan penanganan yang tepat. Adapun beberapa jenis trauma yang terjadi pada bagian kepala dan leher, yaitu ada Lefort fracture, di mana Lefort fracture ini diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu Lefort tipe 1, Lefort tipe 2, dan Lefort tipe 3. Yang kedua yaitu ada naso-orbitoethmoidal fracture, yang diklasifikasikan menjadi 3 tipe juga, yaitu tipe 1, 2, dan 3 berdasarkan klasifikasi Markowitz dan Manson. Yang ketiga yaitu ada zygomaticomaxillary complex fracture, yang diklasifikasikan menjadi tipe A, di mana tipe A ini dibagi lagi menjadi tipe A1, A2, dan A3. Kemudian ada tipe B dan tipe C. Yang keempat yaitu ada single facial fracture, yang kelima ada orbital wall fracture, yang keenam ada maxillary dan mandibular fracture, dan yang terakhir ada penetrating neck injury, yaitu yang merupakan trauma leher yang menembus otot platisma. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, sekian pemaparan dari student project dari SGD A2. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.